Cuy, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa suatu tempat namanya kayak tipe atau dibangun di lokasi yang kalau dipikir-pikir manusia waras tuh nggak bakal pilih tempat itu. Hari ini kita bakal bahas asal-usul 10 tempat di dunia yang sejarahnya itu campuran antara fakta, sejarah, salah dengar, kesalahan baca peta, sampai keputusan random manusia zaman dulu cuy. Selamat datang di obrolan absurd. Dayah. Cuy, Venesia atau Venice sering dianggap kota penuh cinta, tempat naik gondola yang bikin orang tiba-tiba merasa jadi karakter film. Tapi sedikit yang tahu kalau kota ini dibangun di atas rawa dan fondasinya terdiri dari ratusan ribu batang pohon yang ditancapkan ke dasar lumpur cuy. Sekitar abad kelima, saat bangsa barbar datang merusak tatanan Eropa, warga-warga Venesia mikir nih, daripada dikejar barbar, mending pindah ke tempat yang barbarnya malas masuk. Haha, pilihan jatuh pada rawa-rawa Laguna Venice cuy. Masalahnya tanahnya lunak banget. Solusinya, mereka menancapkan batang pohon alder dan oak ke dalam lumpur sampai rapat kayak tusuk sate ukuran raksasa nih. Ajaibnya, pohon yang tenggelam dalam lumpur tanpa oksigen gak membusuk nih, malah mengeras cuy. Dan di atas pondasi yang aneh tapi jenius itu berdirilah bangunan-bangunan batu Venesia. Kota yang fotogenik banget di Instagram itu ternyata berdiri di atas tumpukan tusuk sate. Tapi tusuk sate versi teknik sipil tahun 500 Masehi. Venesia adalah bukti bahwa kadang manusia bisa sangat kreatif ketika panik. Dayah. Cuy, jika sekarang orang membayangkan Sahara sebagai gurun super panas, tandus dan penuh pasir, faktanya 5.000 sampai 10.000 tahun lalu Sahara adalah padang rumput hijau. Iya cuy, dulu di Sahara ada sungai, danau, gajah, kuda nil, bahkan manusia berenang. Ada nih lukisan purba yang menggambarkan kehidupan air. Apa penyebab Sahara berubah? Bukan karena manusia modern cuy. Penyebab utamanya adalah pergeseran kecil kemiringan sumbu bumi. Setiap 23.000 tahun, angin muson Afrika bergerak ke utara, membawa hujan lebat, dan Sahara berubah jadi tanam tropis raksasa. Ketika siklusnya bergeser lagi, hujan berhenti, lalu tanaman mati, lalu tanah kering, dan jadilah gurun. Bumi saat itu udah bosan hijau, ganti tema nih. Bumi bilang nih saat itu, udah bosan hijau, ganti tema aja, anjir lah. Perubahannya cepat, hanya beberapa ratus tahun. Bayangin, tempat yang sekarang panasnya bisa bikin handphone overhead, dulu adalah hutan lembab penuh kehidupan. Planet ini memang suka random cuy. Dayah. Cuy, dua kota paling terkenal di Jepang, Kyoto dan Tokyo nih, yang satu penuh sejarah, satu lagi penuh lampu neon. Tapi kalian sadar nggak, nama mereka kayak kebalikan, Kyoto, Tokyo gitu kan? Kayak dua kembar yang namanya sengaja dibolak-balik. Dulu Jepang menjadikan Kyoto sebagai ibu kota, tapi ketika ibu kota dipindahkan ke Edo, namanya diganti jadi Tokyo cuy, yang berarti ibu kota timur. Jadi Tokyo pada dasarnya adalah Kyoto versi timur cuy. Ini kayak kalian punya dua anak, satu dikasih nama Rama, satunya Amar. Kelas bakal bingung seumur hidup. Anjir lah. Cuy, Laut Mati atau Dead Sea ini disebut begitu bukan karena tempat pembuangan mayat, tapi karena tingkat garamnya 10 kali lipat dari laut biasa. Ya, bikin hampir semua makhluk mati kalau masuk ke sana. Dead Sea berada di titik paling rendah di permukaan bumi, 430 meter di bawah laut. Air sungai masuk tapi nggak bisa keluar. Air cuma menguap, garamnya tinggal. Lalu makin lama makin asin, lalu makin endet nih. Anjir lah. Karena super asin, manusia bisa langsung mengapung tanpa usaha. Tempat ini perfect buat orang yang nggak bisa renang tapi mau gaya baca koran di air. Anjay. Masalahnya Dead Sea setiap tahun makin mengecil. Bisa jadi 100 sampai 200 tahun tinggal jadi kolam kecil. Dari Dead Sea berubah jadi Dead Puddle. Cuy, Iceland itu hijau, Greenland itu es. Nama kebalik? Jawabannya iya cuy, karena Viking receh gitu kan.
Ada legenda yang bilang seorang Viking bernama Erik the Red diasingkan karena membunuh orang. Dia pergi ke pulau penuh es itu. Biar banyak orang mau ikut, dia menamainya Greenland supaya kedengarannya hijau dan ramah. Ya, ini marketing palsu versi abad 10. Sedangkan Iceland dinamai begitu karena bagian utaranya tertutup es, padahal bagian lain hijau. Jadi ini literally salah satu rebranding paling menyesatkan dalam sejarah manusia, cuy, sebelum jadi kota megapolitan, New York bernama New Amsterdam. Ya, karena Belanda yang bikin pemukiman itu pada 1620-an. Mereka dagang, bangun pelabuhan, dan bikin benteng. Tapi kemudian Inggris datang. Inggris bilang nih, mulai sekarang ini punya kami. Belanda bilang nih, oke bro, anjirlah. Dan begitu saja nama New Amsterdam berubah menjadi New York. Dan itu untuk menghormati Duke of York. Yang bikin lebih absurd nih, Manhattan dibeli dari penduduk asli dengan barang dagang seharga kira-kira $1.000 modern. Pulau miliaran dolar hari ini dulu harganya kayak laptop gaming entry level, cuy. Anjir lah. Cuy, Timbuktu, kota di Mali, dulu dianggap mitos oleh orang Eropa. Karena kisah yang mereka dengar terlalu indah buat dipercaya, cuy. Pada abad ke-14 sampai 16, Timbuktu adalah kota pusat ilmu pengetahuan Afrika. Ada lebih dari 700.000 manuskrip tentang astronomi, matematika, kedokteran, dan sejarah. Universitasnya Sankore, ya, salah satu pusat pendidikan terbesar dunia. Nama Timbuktu berasal dari Timbuktutu, yang berarti tempat milik wanita tua bernama Buktu. Iya cuy, kota legendaris ini dinamai dari nama ibu-ibu penjaga sumur. Kadang sejarah memang lucu, cuy. Cuy, Pulau Bora Bora aslinya bernama Pora Pora. Dalam bahasa Tahiti artinya diciptakan pertama. Ketika orang Eropa datang dan nanya nama pulau itu, orang lokal bilang Pora Pora. Tapi telinga orang Eropa dengarnya Bora Bora. Dan karena mereka yang nulis peta, ya resmi deh namanya Bora Bora. Ini bukti bahwa sejarah dunia bisa berubah hanya karena salah dengar. Kalau waktu itu orang Eropa dengarnya buru-buru, mungkin sekarang jadi pulau yang terdengar kayak nama hewan lari-lari. Anjir lah. Cuy, Rio de Janeiro artinya sungai Januari. Masalahnya itu bukan sungai tapi teluk. Pada 1 Januari 1502, pelaut Portugis mendarat di teluk Guanabara, cuy. Mereka melihat bentuk teluk panjang menyerupai sungai. Lalu dengan percaya diri bilang nih, ini sungai besar, kita namai sungai Januari aja. Padahal teluk. Dan tebak apa? Namanya nggak diganti karena keburu keren. Kadang manusia terlalu malas mengoreksi kesalahan yang sudah kadung estetik, cuy. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta. Singa artinya singa, pura artinya kota. Legenda mengatakan, Pangeran Sriwijaya melihat hewan besar berbulu jingga dan mengira itu singa, cuy. Padahal Asia Tenggara gak punya singa. Kemungkinan besar yang ia lihat adalah harimau. Tapi nama kota singa terdengar keren. Kalau kota harimau kesannya kurang branding internasional gitu kan. Akhirnya pulau ini dinamai Singapura. Dan sampai sekarang simbol negara ini berkaitan dengan singa. Padahal singanya sendiri nggak pernah mampir. Sejarah kadang cuma salah identifikasi hewan, tapi akibatnya monumental. Ternyata dunia ini banyak tempat yang asal-usulnya bukan karena perencanaan yang matang, tapi karena salah paham, salah dengar, marketing yang agak menyesatkan gitu kan, dan keputusan impulsif manusia zaman dulu nih. Kalau kalian suka konten absurd tapi tetap menambah ilmu, klik like, subscribe, dan komentar tempat apa lagi yang mau kita bahas. Sampai ketemu lagi di obrolan absurd, cuy. Dah iya.